Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 7. Aborsi tanpa kuret. Ada apa? Liana bertanya. Tiba-tiba dia memahami sesuatu, uang untuk operasi itu bukan kompensasi dari para pelaku. Dia terluka dalam kecelakaan mobil dan menghabiskan banyak uang untuk biaya pemakaman putranya. Sebelum kembali ke negaranya, Chelsea memberikan sedikit uang padanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah sisa uang yang diberikan oleh para pelaku sebagai kompensasi. Chelsea tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, terlalu sulit untuk membuka mulut. Kebisuannya jelas merupakan sebuah jawaban. Dia seorang gadis, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Liana sedih dan tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu menjual dirimu sendiri? Dia meraih pergelangan tangan Chelsea dan berkata, kamu tidak boleh melahirkan bayi ini. Pergi ke rumah sakit bersamaku sekarang. Kenapa? Chelsea mencoba melepaskan tangannya. Ketika dia lahir, hidupmu akan hancur. Chelsea tidak boleh melahirkan bayi ini. Dia sudah menikah. Jika diketahui orang lain, dia akan hancur. Bu, aku mohon, biarkan dia dilahirkan. Chelsea menangis dan memohon. Tidak peduli bagaimana Chelsea memohon agar Liana melepaskannya, dia pun bersikeras. Chelsea dibawa ke rumah sakit hari itu. Jika Chelsea tidak pergi, Liana mengancam akan mati. Chelsea harus pergi. Sebelum keguguran, dia perlu melakukan segala jenis pemeriksaan. Ketika Liana pergi untuk mengambil hasil tes, Chelsea duduk sendirian di bangku koridor dan menutupi perutnya dengan tangannya. Air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Sedih dan tak berdaya. Freddy, aku baik-baik saja. Jangan terlalu cemas. Itu hanya sedikit melepuh. Lisa sedikit tersenyum. Dia mengenakan rok ketat hitam, yang membungkus lekuk tubuhnya. Dia mengenakan jas di bahunya, sedangkan Freddy mengenakan kemeja putih, dan lengan bajunya yang digulung menunjukkan lengannya yang kuat. Dia terlihat khawatir, luka bakar jika tidak segera diobati akan meninggalkan bekas. Lisa menyandarkan tubuhnya ke dada Freddy, jika itu meninggalkan bekas luka, apakah kamu akan tidak menyukaiku? Omong kosong. Lisa terkekeh, dia tahu bahwa Freddy bukan orang yang hanya memperhatikan penampilan. Suara ini. Chelsea perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di koridor, Lisa bergantung pada Freddy dan perlahan berjalan ke arahnya. Seperti sepasang kekasih. Dia seperti badut, kehilangan kesuciannya di usia muda, dan juga mengandung seorang anak di perutnya yang ayahnya tidak dia kenal. Ketika dia terpesona oleh pemandangan itu, ekspresi terkejut muncul di matanya. Pasien berikutnya. Pintu operasi terbuka, dan perawat berdiri di pintu. Di belakangnya adalah seorang wanita muda. Dia keluar dari pintu, menutupi perutnya, dan berkata, aborsi tanpa kuret, kenapa masih sangat menyakitkan? Freddy mengernyitkan keningnya. Matanya tertuju pada wajah Chelsea. Ketika dia berada di depannya, dia masih menunjukkan betapa dia peduli dengan anak di perutnya. Tapi di belakangnya, dia malah datang untuk melakukan aborsi. Dia mencibir dalam hatinya. Lisa juga melihat ke arah ini mengikuti tatapan Freddy. Pada saat dia melihat Chelsea, dia memiliki perasaan yang tidak asing, tetapi dia tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Dia menatap Freddy, apakah kamu kenal dia? Tidak. Freddy dengan dingin mengangkat bibirnya. Untuk Chelsea, Freddy telah menetapkan banyak tanda untuknya di dalam hatinya. Kehidupan pribadinya kacau, dan dia hamil ketika dia baru saja 18. Dia menunjukkan cinta pada bayinya sebagai seorang ibu di depannya, dan di belakangnya, dia datang ke rumah sakit dan menggugurkan bayinya. Wanita licik, apakah Anda sudah memikirkannya dengan baik? Perawat itu memastikan berulang kali. Chelsea tidak ingin terlihat sedih, bahkan jika hatinya tidak mau, bahkan jika dia merasa sedih dan tak berdaya. Dia masih mengangguk, saya sudah memikirkannya dengan baik. Kalau begitu ikut aku. Chelsea menundukkan kepalanya dan tidak meli. Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 8. Apa yang kamu ingin aku katakan?
Chelsea perlahan mengangkat kepalanya, melihat wajah pria itu dengan jelas, dan berkata dengan terkejut, Dokter Tanjung. Ada beberapa orang yang berdiri di belakangnya yang membuat Chelsea bahkan lebih terkejut. Kamu, bagaimana bisa kamu di sini? Adiknya menderita autisme. Felixlah yang merawatnya, jadi mereka akhirnya saling kenal. Felix tersenyum dengan lembut. Sebelum dia membuka mulut, kepala rumah sakit ini berkata, Dokter Tanjung di sini untuk presentasi. Felix adalah seorang psikiater terkenal, terutama di bidang autisme. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Apakah kamu sakit? Felix bertanya. Memikirkan sikap tegas ibunya, Chelsea bergidik. Chelsea, Liana, dengan daftar periksa di tangannya, berlari dari sisi lain koridor dengan tergesa-gesa. Ketika kembali, dia mendengar dari perawat bahwa Chelsea kabur. Liana terkejut, saat melihat Chelsea dia langsung berteriak. Chelsea menggigit bibirnya, dan hidungnya terasa masam, Bu. Felix berkata kepada kepala rumah sakit yang berdiri di sampingnya, kalian kembali dulu, aku masih ada urusan. Oke, kami pergi dulu jika Dokter Tanjung masih ada urusan. Aku dengan tulus mengundang Dokter Tanjung untuk bekerja di rumah sakit kami. Jika ada persyaratan, tolong Dokter Tanjung langsung memberitahuku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi itu. Aku akan memikirkannya, katanya dengan lembut. Bibi, ada apa? Ayo kita keluar dan membicarakannya. Tidak pantas berbicara di sini. Rumah sakit penuh dengan orang, jadi tidak pantas untuk berbicara. Liana juga mengenal Felix. Ketika dia merawat putranya, kadang-kadang saat dia tidak dapat mengumpulkan uang yang cukup, Dokter Tanjung yang selalu membantunya. Liana sangat menghormatinya. Kemudian dia dengan erat menggenggam pergelangan tangan Chelsea, karena takut dia akan kabur lagi. Baru saja keluar dari gerbang rumah sakit, Chelsea berlutut di depan Liana. Bu, tolong, Chandra sudah meninggal, biarkan aku melahirkannya, ya. Felix mengernyitkan kening, apa maksudnya? Dengan cepat dia tersadar, matanya tertuju pada perut Chelsea. Dia melihat daftar periksa di tangan Liana dengan jelas, lalu dia langsung tahu bahwa Chelsea hamil. Dia terkejut, sulit untuk dipercaya. Dia ingin tahu apa yang terjadi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Chelsea jarang menangis di depan Liana. Bahkan ketika adiknya meninggal, dia menangis diam-diam, tidak pernah meneteskan air mata di depan Liana. Liana tidak ingin memaksanya, tapi, jika dia melahirkan anak ini, apakah dia akan memiliki masa depan? Dikatakan bahwa seorang wanita akan menjadi kuat jika dia menjadi seorang ibu, melihat dia seperti ini, pasti sulit untuk membuatnya menyerah. Liana menghela napas panjang, terserah kamu. Setelah selesai mengatakan itu dia berbalik dan berjalan keluar. Dia merasa sedih di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana menghadapi anak perempuannya. Chelsea perlahan berjongkok. Dia berusaha menjadi berani, tetapi air mata terus keluar. Dia tidak ingin menangis, tapi dia tidak bisa menahannya. Rasa sakit di hatinya telah menumpuk, yang membuat hatinya sakit. Sebelum kembali ke negaranya, Felix pernah mencari mereka, tapi mengetahui bahwa mereka telah kembali ke negara asalnya. Adiknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama masa ini. Felix berjongkok dan membelai punggungnya. Ketika dia mengenalnya, Chelsea masih seorang remaja, tetapi dia sudah sangat dewasa dan berbakti, sudah bisa merawat adik dan ibunya. Suatu ketika, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa uangnya hanya cukup untuk membeli 2 makanan. Dia memberikannya kepada ibu dan adiknya, jelas-jelas dia belum makan, tetapi mengatakan kepada Liana bahwa dia sudah makan. Cukup dewasa tapi menyedihkan. Felix mengulurkan tangan, ingin menyentuh kepalanya dan menenangkannya, tetapi sebelum tangannya menyentuh kepalanya, Chelsea tiba-tiba